Di sini soal nomor 1, pada pelemparan dua buah dadu setimbang sekaligus dan X adalah variabel yang menyatakan jumlah sisi yang muncul berjumlah ganjil. Maka, sajikan distribusi peluang variabel acak dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Yang pertama, kita tentukan dulu. Di sini ada dua buah dadu. Dadu yang pertama kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua kita tulis juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita tambahkan 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, seterusnya. Selanjutnya juga kayak gitu. Setelah itu, total kemungkinan dari semuanya itu ada 36. Jumlah ganjil ada 3, 5, 7, 9, dan 11. Untuk X sama dengan 3 ada 2, X sama dengan 5 ada 4, X sama dengan 7 ada 6, X sama dengan 9 ada 4, X sama dengan 11 ada 2. Maka F3 P X sama dengan 3 sama dengan 2/36. Di sini dari kemungkinan total yang tiganya itu ada 2 dari total 36 kemungkinan. Untuk F5 sama dengan P X sama dengan 5 sama dengan 4/36. F7 sama dengan P X sama dengan 7, 6/36. F9 4/36, F11 2/36. Setelah itu kita hasilkan, jadi total ini ada 18/36. Dikecilkan jadi 1/2. Agar total peluang bisa menjadi 1, jadi kita kurangin 1 dikurang setengah, hasilnya setengah, atau 18/36 untuk Fx lainnya. Selanjutnya itu kita buat tabel. Dari hasil yang di atas yang di sini kita tulis P X sama dengan X 3 2/36, 5 4/36, 7 6/36, 9 4/36, 11 2/36. Setelah itu langkah kedua ada grafik. Yang pertama, yang bawahnya itu untuk X, yang kanannya itu untuk hasil lainnya. Setelah itu yang 3 kemungkinan ini ada 2/36, jadi di sini 5 4, yang untuk 5 ada 4/36, 7 untuk 6/36, yang 9 ada 4/36, yang 11 ada 2/36. Setelah itu kita buat garisnya. Langkah ketiga itu ada fungsi 0, untuk X yang lain. 2/36 untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan 11. Di situ ada 2X ya untuk yang 2/36. Yang 4/36 untuk X sama dengan 5 dan X sama dengan 9. Di sini ada 2 juga. 6/36 untuk X sama dengan 7. Selanjutnya nomor 2, sebanyak 12 orang dipanggil untuk mendengarkan ada tidaknya perbedaan suara yang dihasilkan dari dua pengeras suara atau speaker yang identik. Misalkan orang-orang tersebut menjawab dengan hanya menebak secara sembarang. Tentukan peluang bahwa tepat 3 orang mengklaim bahwa mereka mendengarkan perbedaan suara dari dua pengeras suara tersebut. Yang pertama, diketahui N-nya itu ada 12 orang. Di sini hanya ada 2 kemungkinan mendengarkan perbedaan suara dan tidaknya mendengar perbedaan suara. Jadi P-nya itu sama dengan setengah, Q-nya itu sama dengan setengah, X-nya itu sama dengan 3. P sama dengan X sama dengan 3. Rumusnya itu N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Di sini kita tulis P sama dengan X sama dengan 3 sama dengan 12 kombinasi 3 dikali setengah pangkat 3 dikali setengah 12 dikurang 3. Setelah itu kita lanjut 12 faktorial sama per 12 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/8 dikali 1/2 pangkat 9. 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9
per 9 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1 per 8 dikali 1 per 12. Karena di sini sama, terus kita coret sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 per 6. Di sini kita bagi 6, 6-nya dicoret, 12 bagi 6 hasilnya 2 dikali 1 per 8 dikali 1 per 512. 2 dikali 11 dikali 10 hasilnya 220 dikali 1 per 8 dikali 1 per 512 sama dengan 220 dikali 1 per 4096. Hasilnya itu dijadiin pecahan desimal menjadi 0,0537. Selanjutnya nomor 3, Alin adalah seorang siswa kelas 12. Ujian matematika di kelasnya berdistribusi normal dengan rata-rata 55 dan simbangan baku 5. Jika batas lulus adalah 50, maka peluang Alin untuk lulus adalah: yang pertama, diketahuinya mu sama dengan 55, sama dengan 5, X sama dengan X lebih dari 50. Selanjutnya, kita masukin rumusnya Z sama dengan X dikurang mu per saw. Habis itu kita masukin Z lebih dari X-nya itu 50, mu-nya itu 55, saw-nya itu 5. 50 dikurang 55 per 5 sama dengan Z lebih dari minus 5 per 5 sama dengan Z lebih dari minus 1. Jadi P Z lebih dari minus 1. Selanjutnya itu kita tulis grafiknya. Di sini 0, di sini minus 1, dan di sini 1. Habis itu kita arsir dari minus 1 sampai ujung sini. Selanjutnya itu P Z lebih dari minus 1 sama dengan 0,5 ditambah P 0 kurang dari Z kurang dari 1. 0,5-nya dari hasil dari yang di sini. Selanjutnya itu 0,5 ditambah 03413. 03413 itu nilai dari P 0 kurang dari Z kurang dari 1. Hasilnya itu 0,5 ditambah 0,3413 sama dengan 0,8413. Selanjutnya nomor 4, bila X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 25 dan simbangan baku saw sama dengan 10, tentukanlah probabilitas P 20 kurang dari X kurang dari 38. Habis itu diketahui mu sama dengan 25, saw sama dengan 10, X sama dengan 20 kurang dari X kurang dari 38. Setelah itu kita tulis rumusnya. Z sama dengan X dikurang mu per saw sama dengan 20 dikurang 25 per 10 kurang dari Z kurang dari 38 dikurang 25 per 10. Di sini 20 dikurang 25 per 10 sama dengan minus 5 per 10 kurang dari Z kurang dari 30 dikurang 25 per 10 hasilnya 13 per 10. Minus 5 per 10 dibagi menjadi hasilnya minus 0,5. Kurang dari Z kurang dari 13 dibagi 10 1,3. Untuk P minus 0,5 kurang dari Z kurang dari 1,3. Setelah itu kita buat di sini buat minus 0,5, yang di sini buat 1,3. Kita arsir dari minus 0,5 sampai 1,3. Setelah itu P Z kurang dari 1,3 dikurang P Z kurang dari minus 0,5. Nilai dari P Z kurang dari 1,3 hasilnya itu 0,9032. Nilainya itu P Z kurang dari minus 0,5 hasilnya itu 0,3085 dikurang menjadi 0,5947.
Selanjutnya nomor 5. Seorang manajer produksi menyatakan bahwa isi sebuah susu kaleng sekurang-kurangnya 382 gram. Manajer tersebut akan menguji dengan tingkat signifikan 1%. Dari pengambilan sampel secara acak, 60 kaleng susu diperoleh isi rata-rata 380 gram dengan standar deviasi sampel 10 gram. Apakah yang dinyatakan tersebut benar? Di sini kita tulis diketahui mu sama dengan 382 gram, taraf signifikannya itu 1%, N-nya itu 60, rata-ratanya itu 382 gram. S sama dengan 10, yang pertama kita tentukan hipotesisnya, H0, M lebih dari 382 gram, H1-nya itu M kurang dari 382 gram. Ini sama aja kayak kebalikannya. Selanjutnya itu yang kedua, daerah kritis. Taraf signifikannya itu 1% atau 0,01 sehingga Z 0,5 dikurang 0,01 sama dengan Z 0,49 sama dengan 2,33. Di sini dapat 2,33 itu dapat dari yang hasil tabelnya itu. Setelah itu kita buat. Di sini ada minus 2,33, yang di sini karena di sini 2,33 positif, terus kita tulis juga yang di sampingnya pada bilangan yang pada garis yang sama minus 2,33. Jadi yang diarsir itu yang di bagian kiri. Yang ketiga itu ada nilai hitung atau Z. Z sama dengan di sini kita tulis rumusnya rata-rata dikurang mu per S per akar N. Rata-ratanya itu 382, mu-nya itu 300, X-nya itu 380, mu-nya itu 382, per S-nya itu 10, N-nya itu 60. Sama dengan 382 dikurang 380 dikurang 382 itu minus 2 per 10 per akar 60 sama dengan minus 2 per 1,28 sama dengan minus 1,56. Selanjutnya itu kita tulis ini sama aja kayak yang di atas. Di sini ada minus 2,33 sama di sini kita tulis juga yang minus 1,56. Di sini minus 1,56 itu di daerah H0 diterima. Selanjutnya yang keempat, keputusan uji. Z sama dengan minus 1,56 berada di daerah H0 diterima. Selanjutnya yang kelima, jadi yang dinyatakan manajer produksi itu benar bahwa isi susu kaleng sekurang-kurangnya 382 gram.